Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 2 ayat pertama sampai kelima. Yehezkiel 2 ayat pertama sampai kelima demikianlah bunyinya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara dia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkan-nyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, yang barusan kita baca adalah bagian dari panggilan Yehezkiel sebagai nabi. Kita bisa membaca dalam Alkitab beberapa kisah panggilan kepada orang-orang menjadi nabi, menjadi rasul. Kita bisa baca misalnya di Yeremia 1 ayat 4 sampai 10 bagaimana Yeremia dipanggil menjadi nabi. Kita juga bisa baca di Yesaya bagaimana Yesaya dipanggil menjadi nabi. Dan yang barusan kita baca ketika Yehezkiel dipanggil sebagai nabi saat bangsa Israel dibuang ke Babel, berada dalam kehancuran. Apa yang mau kita petik dari sana? Semua kita tahu bahwa Tuhan menganugerahkan kita kemampuan untuk melihat dan mendengar. Semua kita tahu Tuhan memberikan kita, kepada hampir semua kita, mungkin yang hadir di sini tidak ada yang kesulitan dalam melihat atau mendengar. Tuhan memberi kita telinga dan mata. Cuma ada orang-orang tertentu yang mendapat karunia khusus, mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, tapi secara umum kita mendapatkannya. Tapi baiklah kita menyadari bahwa sebenarnya pendengaran dan penglihatan kita terbatas. Tidak semua kita dengar, tidak semua juga kita lihat. Kita cenderung hanya melihat dan cenderung hanya mendengar apa yang mau kita lihat dan apa yang mau kita dengar. Sekali lagi, kita masing-masing cenderung hanya mendengar apa yang mau kita dengar, apa yang suka kita dengar, dan kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Jadi yang tidak kita sukai biasanya juga tidak akan kita dengar dan tidak juga akan kita lihat. Kita bisa ambil contoh seperti radio yang mempunyai antena dan gelombang. Tidak semua stasiun radio terdengar oleh kita. Kita hanya mendengarnya kemana antena kita arahkan dan kemana gelombangnya kita tujukan. Karena itu seorang anak bisa tidak mendengar walaupun suara orang tuanya begitu keras memanggil. Karena apa? Karena hatinya sedang tertuju ke tempat lain. Ketika anak sedang menonton televisi misalnya, atau asik bermain, maka kita berteriak memanggilnya, dia bisa tidak mendengar kita. Kenapa? Karena hatinya sedang tidak tertuju pada kita. Atau contoh lain yang lebih familiar bagi kita zaman sekarang, televisi. Ada banyak channel, ada banyak stasiun televisi, tidak semua kita pernah lihat.
Mungkin kalau kita bayangkan, ada channel yang mungkin tidak pernah kita sentuh sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak suka. Jadi dengan kata lain, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar adalah pilihan kita. Seperti itu juga lah sebetulnya sikap kita terhadap suara Tuhan. Seperti itu juga lah sebetulnya sikap kita terhadap pesan Tuhan. Kita bisa punya mata dan telinga, kita punya kemampuan mendengar dan melihat yang tidak ada masalah, tetapi kita tidak melihat suara, tidak melihat pesan Tuhan, tidak membacanya, tidak mendengarnya. Kenapa? Karena seperti contoh tadi, hati kita tertuju ke tempat yang lain. Itulah yang terjadi dengan umat Tuhan. Mereka tidak mendengar Tuhan. Kenapa tidak mendengar? Bukan karena Tuhan tidak berbicara, tapi karena sesungguhnya mereka tidak peduli, tidak memberikan hatinya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan marah. Karena itu apa pesan bagi kita? Pertama, Tuhan memanggil kita agar kita sungguh-sungguh mendengar, atau sebaliknya sungguh-sungguh membaca firman-Nya, pesannya, perkataannya. Perkataan Tuhan itu bisa didengar dan bisa dibaca. Berulang-ulang dalam Alkitab, lebih dari 100 kali bila kita baca Alkitab, kita buka konkordans. Sekarang juga dengan mudah Allah kita bisa mengecek. Berulang-ulang dalam Alkitab disebutkan Tuhan mengatakan kepada umatnya, dengarkanlah, dengarkanlah. Mau memanggil umatnya supaya umatnya mengarahkan hati dan telinga kepada Tuhan. Dan yang sama dengan itu, Tuhan juga berkali-kali mengatakan, bacalah. Dalam Ulangan 17 ayat 19 dia katakan, bacalah, hukum Tuhan itu sumber hidup. Dalam Nehemia 8 ayat 9 dan 19, supaya hukum Tuhan itu dibaca dengan jelas dan tiap hari. Di sana dikatakan tiap hari. Dalam 1 Timotius 4 ayat 13 dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menasihatkan agar kita bertekun terus-menerus membaca kitab suci. Hari ini kita diajak kembali untuk kembali mendengar, secara sengaja memberikan hati kita supaya mata dan telinga kita kembali tertuju kepada Tuhan. Karena itu kita diingatkan kembali kepada doa Samuel, ya Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel dengan sengaja mengatakan, Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Mungkin kita juga perlu menyebutkan doa yang sama itu dalam hidup kita sekarang. Ketika kita duduk dengan tenang dan mengatakan dengan sungguh-sungguh, berbicaralah Tuhan, sebab kami mau mendengar. Dalam Yesaya 50 ayat 4 dan 5, Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan mempertajam pendengarannya setiap hari. Tuhan membuka telinganya setiap hari supaya dia mendengar suara Tuhan. Rupanya pendengaran itu juga dilatih. Sama seperti orang melatih dirinya berbicara. Rupanya untuk mendengar pun kita harus melatih kembali diri kita supaya semakin peka, semakin bening, semakin tajam mendengar pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita. Nah, karena itu pada hari ini kita diingatkan supaya kita semua jemaat kembali mendengarkan, kembali membaca firman Tuhan itu. Tetapi bukan sekedar mendengar dan membaca, tetapi sungguh-sungguh mendengar dan membaca. Karena acap kali pesan, bacalah firman Tuhan. Jemaat hening dia mengangguk, tetapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Kalau hari ini dikotbahkan kepada kita, bacalah firman Tuhan, artinya supaya kita kembali mendengar dan kembali melakukannya. Sesudah kita pulang, bahwa kita kembali membaca firman Tuhan itu dalam hidup kita. Ada 559 kepala keluarga di gereja kita. Kita harus berusaha supaya tidak ada satu orang, satu keluarga pun yang tidak membaca Alkitab dalam hidupnya saban hari.
Tetapi pertanyaan, siapa yang melakukan ketika dia mendengar pesan ini? Ketika dari mimbar gereja dikatakan bacalah Alkitab, pertanyaannya siapa nanti yang akan melakukannya begitu dia pulang dari gereja, atau nanti malam atau besok, atau berjanji akan membaca mulai besok tetapi kemudian besok lupa lagi. Baiklah, kita kembali sadar kemana hati kita terarah, kesitulah telinga kita tertuju. Kemana hati kita terarah, kesanalah mata kita tertuju. Karena itu hari ini, pagi ini kita ingatkan, mari kita kembali mengarahkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita benar-benar mencari, membaca, dan mendengar sabda. Sebab itulah satu-satunya kekuatan hidup kita. Yang kedua, Tuhan memanggil kita agar kita membuka diri kita kepada kekuatan firman dan rohnya itu. Firman atau perkataan Allah itu bukan sekedar kata-kata kosong, tetapi kuasa. Kita lihat tadi dalam kitab Nabi Yehezkiel bahwa firman dan roh itu sejalan. Ketika firman Tuhan berbicara, maka roh datang, dan roh adalah kuasa. Dalam Alkitab berkali-kali disebutkan tentang kuasa dari firman itu, tentang kekuatan dari perkataan Tuhan, tentang kekuatan dari rohnya itu. Dalam kitab Ibrani, firman dan roh Tuhan itu digambarkan kekuatannya bagi pedang bermata dua yang begitu tajam. Dalam Yeremia 23:29, perkataan Tuhan itu digambarkan bagaikan api yang sanggup membakar dan bagaikan palu yang sanggup memecahkan batu gunung. Dalam Amos 1 ayat 2, Amos 3 ayat 8, firman Tuhan itu digambarkan bagaikan suara singa yang begitu menggentarkan. Dan dalam Yesaya 55 ayat 10, firman Tuhan itu digambarkan bagaikan hujan salju yang tidak akan bisa gagal. Firman dan roh Allah itulah yang menguatkan Yehezkiel menghadapi bangsa Israel yang degil, yang memberontak itu. Dan firman roh Allah itu juga lah yang mau menguatkan kita sekarang menghadapi zaman ini. Kami baru kembali dari kampung halaman kita. Satu kesan saya, rupanya sama seperti gereja-gereja di kota. Ada perasaan yang tidak berdaya yang meliputi secara umum jemaat-jemaat kita. Rupanya baik di kota maupun di desa, begitu banyak orang merasa tidak lagi berdaya, termasuk gereja. Gereja merasa di kampung tidak berdaya menghadapi kuasa-kuasa gelap, tidak berdaya mengeluarkan mereka dari kemiskinan, tidak berdaya mengubah keadaan, sama seperti di kota-kota. Dan secara umum, kesimpulan saya bahwa gereja kita HKBP juga telah dihinggapi penyakit tak berdaya itu. Dan disinilah kita diingatkan kembali bahwa firman dan roh Tuhan itu adalah kekuatan. Berkali-kali dikatakan oleh Tuhan kepada Yehezkiel dengan sebutan anak manusia. Anak manusia dalam kitab Yehezkiel mau menjelaskan tentang kerapuhan, tentang ketidakberdayaan itu. Bahwa Yehezkiel hanyalah seorang anak manusia yang panah. Tetapi kepada orang-orang yang tak berdaya itu Tuhan mengatakan hendak memberikan firman dan rohnya supaya mereka kuat, supaya dia kuat, supaya dia berdaya. Dan itu juga lah yang mau dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, baiklah kita kembali percaya bahwa hanya firman dan roh Tuhan itulah yang dapat menguatkan kita bertahan di tengah-tengah kehidupan. Bahwa hanya firman dan roh Tuhan itu juga lah yang membuat kita kuat menghadapi zaman yang benar-benar tidak normal sekarang. Dan firman Tuhan itu juga dan rohnya yang membuat kita kuat untuk tetap melakukan yang baik di tengah-tengah kenyataan hidup. Karena itu, mari kita terima firman dan rohnya itu. Mari kita terima firman dan rohnya itu. Mari kita buka hati kita untuk percaya bahwa firman dan roh Allah itulah sumber kekuatan kita, bukan kata-kata belaka.
kekuatan roh. Rasul Paulus dalam pengakuannya mengatakan dia tidak pintar berkata-kata, dia tidak pintar berkhotbah, tetapi dia sangat percaya kepada kekuatan roh. Dan itulah yang kita baca tadi sebagai epistel. Dia mengatakan dia adalah orang yang bodoh, dia orang yang tak berdaya, tetapi Tuhan yang mengutus dia. Dia percaya kepada firman dan roh yang begitu kuat dan berdaya itu. Dan itulah yang mau disampaikan kepada kita juga pada sekarang. Yang ketiga, Tuhan memanggil kita meneruskan firman-Nya, meneruskan kata-katanya itu. Pertama, kita dipanggil untuk mendengar, untuk menyimaknya, untuk menghayatinya, merenungkannya. Dan kemudian kita dipanggil untuk meneruskan dan mewartakannya. Dan saudara, kita hidup di zaman konsumtivisme, konsumerisme. Ada bahaya juga, itu berlaku juga secara rohani. Kita mendengar firman Tuhan saban minggu, kita membaca Alkitab saban hari, tetapi berhenti pada diri kita. Ketika kita diminta untuk meneruskannya, kita merasa tak sanggup atau tak berdaya. Ada orang bisa sudah mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, mendengar khotbah puluhan tahun dalam hidupnya, tetapi ketika diminta untuk meneruskan firman itu, dia merasa tak sanggup sama sekali. Bukan hanya orang tertentu, bukan hanya Nabi Yesaya yang dipanggil menjadi pewarta firman, menjadi penyambung lidah Tuhan, tetapi kita semua. Sebab itulah Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sebab akan tiba waktunya orang lebih suka kepada dongeng dan cerita-cerita takyul daripada kepada firman Tuhan. Nah, karena itu kita diingatkan juga untuk sejak dini memperkenalkan firman Tuhan, memperkenalkan cerita-cerita Tuhan kepada anak-anak kita. Tapi agar ini tidak menjadi retorika belaka, saya coba sederhanakan. Siapa di antara kita yang bisa menceritakan dengan utuh kepada anak-anaknya kisah tentang Abraham, kisah tentang Yakub, kisah tentang Ishak? Siapa di antara kita yang bisa menceritakan kepada anak-anaknya tentang kisah pembebasan dari Mesir? Siapa di antara kita yang bisa menceritakan kepada anak-anaknya tentang kisah Yesus, kelahirannya, kata-katanya, penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya? Jika tidak, maka sebetulnya kita tidak bisa meneruskan firman Tuhan itu. Mari kita konkretkan, sebab kadang-kadang kata firman itu menjadi sangat abstrak. Kata firman itu, firman artinya perkataan. Perkataan, mari kita teruskan perkataan Tuhan. Mari kita wartakan kisah-kisah Tuhan lebih sederhana lagi. Mari kita kisahkan, kita ceritakan tentang kisah-kisah Tuhan bersama Tuhan. Bagaimana cara? Kepada ibu dan bapak, kepada saudara-saudara yang masih kesulitan menceritakan tentang kisah-kisah Tuhan kepada anak-anaknya, saya menganjurkan jangan malu. Pergilah ke toko buku, belilah Alkitab anak-anak. Jangan malu, belilah Alkitab anak-anak dan baca. Sebab kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan Alkitab kita, Alkitab dewasa, ada kemungkinan kita sulit menangkapnya secara utuh. Tetapi dengan merendahkan hati kita bahwa kita punya hutang kepada anak-anak kita, maka kita belajar lagi membaca kisah-kisah Alkitab dalam cerita anak-anak, dan kemudian kita punya kekuatan meneruskan. Tapi kembali lagi nanti pertanyaannya, berapa orang di antara kita yang mau melakukannya setelah mendengar pesan ini? Kadang-kadang kita mirip dengan dua orang yang berpesan, doakan saya ya katanya. Tapi sampai di rumah dia nggak pernah mendoakan orang yang meminta itu. Kadang-kadang kita selalu meminta
Doakan saya ya. Ketika teman mengatakan iya, saya doakan. Tapi kita juga nggak pernah mengecek besoknya apa betul dia doa. Seperti itu, mari kita satukan kata, kita satukan hati, kita satukan tindakan kita. Tuhan memanggil kita sekarang kembali mendengarkan sabdanya, mendengarkan firman-Nya, menghayatinya, menjadikannya menjadi bagian hidup kita, menjadikannya menjadi darah dan daging kita, dan kemudian kita dipanggil untuk meneruskan. Saudara-saudara, nggak usah bayangkan kita dipanggil menjadi seperti Nabi Hezkiel yang menghadap kepada seluruh bangsa. Tetapi sebetulnya Tuhan sudah menyediakan kepada kita begitu banyak orang setiap hari di sekitar kita, dalam hidup kita, dalam keseharian kita, kepada siapa kita harus menyampaikan, meneruskan kata-kata dan perbuatan Tuhan itu. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami. Engkau mau berbicara kepada kami. Bahkan Engkau juga mau mendengarkan suara-suara hati kami. Ya Tuhan, tujukanlah hati kami kepadamu. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau, supaya kami mau mendengarkan sabdamu, memberikan hati, mata, dan telinga kami kepadamu, duduk hening, menyimak apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami. Ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami semakin dekat dan akrab dengan kisah-kisah Tuhan bersama umat-Mu. Biarlah kami menjadikan sabda-Mu, firman-Mu menjadi bagian hidup kami, yang akan kami ulang-ulang, yang akan kami hafalkan, yang akan kami kerjakan dan lakukan dalam hidup kami, yang akan selalu kami ceritakan kepada anak-anak kami. Ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami bahwa Engkaulah kekuatan kami. Yakinkanlah kami Tuhan bahwa kami hanya akan kuat dan berdaya di tengah-tengah zaman ini bila kami sungguh-sungguh bersandar kepada kuasa firman dan Roh-Mu. Bangkitkan kami kembali Tuhan. Yakinkan kami bahwa bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan firman dan Roh-Mu, kami akan sanggup bertahan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami akan sanggup Tuhan menyongsong masa depan kami. Kami akan sanggup mengubah keadaan masyarakat, bangsa, negara, dan terutama gereja kami. Dan kami akan sanggup Tuhan mengubah dan membaharui kembali diri kami. Jauhkan dari kami perasaan tak berdaya, perasaan putus asa. Tetapi biarlah Tuhan dengan kuasa firman dan Roh-Mu kami kembali semangat menatap masa depan kami, berkarya, berjuang dan berusaha di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu menyapa kami, supaya kami juga mau meneruskan firman-Mu, kisah-kisah Tuhan ke dalam sekitar kami. Ya Tuhan, kami sediakan hati kami, pakailah kami menjadi alat di tangan-Mu. Biarlah kami menjadi saluran dari berkat-Mu. Pakailah kami menjadi juru bicara-Mu Tuhan, menyampaikan pesan kasih dan kebenaran Tuhan kepada sekitar kami. Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kami percaya kami akan berbahagia bila kami hidup sungguh-sungguh di dalam firman-Mu. Tuhan, kami doakan semua jemaat-Mu. Kami doakan semua keluarga-keluarga muda di tengah-tengah gereja-Mu yang sedang bergumul mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pencerahan dan kearifan kepada kami para orang tua mendidik anak-anak kami di jalan Tuhan. Ya Tuhan, kami doakan orang-orang tua kami, biarlah firman Tuhan selalu menghibur hati mereka, menguatkan jiwa mereka Tuhan di masa tua mereka.
Kami doakan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang berlibur, yang masih dalam perjalanan kembali ke tempat mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan, mereka mendapat inspirasi, motivasi, dan memiliki komitmen yang baru meneruskan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.